Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab 15, yaitu memberikan pemahaman tentang peluang mengembangkan bisnis daerah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Permatasari dengan NPM 084, Konita Yudhisyana dengan NPM 099, Safira Rizky NPM 107, Alit Lanang NPM 206. Yang pertama itu ada obsesi daya saing. Daya saing negara Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada dalam peringkat papan bawah dari 49 negara yang diteliti setiap tahun. Begitu dilaporkan World Competitive Report dalam laporan tahunannya selama 1998 sampai dengan 2013. Ini akibat dari rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, tidak efisiennya bisnis, meningkatnya biaya buruh, rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia. Tidak mengherankan country risk di Indonesia dinilai sangat tinggi. Setidaknya sisi atau rentan alias tidak stabil. Inilah salah satu penyebab mengapa investor asing enggan masuk ke Indonesia. Survei membuktikan harga komoditas unggulan di Indonesia lebih tinggi sekitar 22% dibanding harga dunia. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi, margin keuntungan produsen penghasil produk tersebut masih belum mampu menyaingi produk sejenis di pasaran luar negeri. Akibatnya, harga produk bahan pokok jauh lebih tinggi dibanding harga internasional. Tren investasi di Indonesia, baik PMDN atau penanaman modal dalam negeri maupun PMA penanaman modal asing, memiliki pola yang hampir sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor asing dan domestik memiliki ekspektasi yang sama. Indonesia adalah negara yang paling terpukul akibat krisis ekonomi dan satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan FDI yang negatif. Otonomi daerah telah ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan berbagai macam cara. Pemerintah menerapkan beberapa pungutan pajak, sumbangan, sukarela, dan pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada investor dan kegiatan bisnis. Investasi menurut daerah, KPPOD atau Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menerbitkan peringkat daya saing 134 kabupaten atau kota dilihat dari dimensi daya tarik investasi. Daya tarik investasi dinilai dari indikator kelembagaan, kondisi keamanan sosial politik, budaya, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan infrastruktur fisik. Beberapa daerah yang tergolong teratas dengan sejumlah indikator ini terbukti belum banyak menarik investasi. Ini diakui oleh beberapa kepala daerah yang mendapat penghargaan dari KPPOD. Iklim bisnis daerah, perubahan iklim usaha selama 2 tahun setelah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Terdapat 4 elemen kunci yang dianalisis, diantaranya perizinan dan birokrasi, sumbangan dan pungutan, isu tenaga kerja dan perburuhan, serta arah dan orientasi kebijakan ekonomi daerah. Lingkungan usaha yang sehat diperlukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. KPPOD mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan usaha, di antaranya tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi. Lebih lanjut, dan dari survei yang dilakukan oleh KPPOD menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa iklim investasi di Indonesia belum sehat. Kemudian investasi dan iklim bisnis di daerah. Iklim bisnis berkaitan dengan kebijakan atau regulasi bisnis yang berlaku di suatu negara dan kondisi ekonomi negara tersebut. Iklim bisnis disebut baik jika kebijakan yang berlaku di suatu negara memudahkan masyarakat untuk berbisnis dan berinvestasi. Masyarakat ini bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Begitu juga dengan kondisi ekonomi. Jika kondisi ekonomi suatu negara sedang tidak stabil, maka iklim bisnisnya sedang tidak baik-baik. Contohnya adalah krisis moneter yang terjadi di negara-negara di Asia pada tahun 97. Indonesia juga terkena dampak krisis tersebut. Kemudian pada tahun 2008, krisis ekonomi di dunia yang terjadi di Amerika Serikat juga menyebar hingga ke Indonesia. Namun saat itu krisis yang terjadi tidak separah di tahun 97. Faktor yang mempengaruhi iklim bisnis. Yang pertama, investasi. Investasi bisa diibaratkan sebagai bensin dari sebuah kendaraan. Kendaraan itu bisa berjalan dengan sangat jauh jika bensin dimilikinya mencukupi. Yang kedua, pemerintah. Di sini pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan atau regulasi yang diberlakukan di negaranya. Kebijakan yang paling berpengaruh pada dunia bisnis adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang ketiga adalah tabungan.
Kepemilikan tabungan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, juga berpengaruh terhadap iklim bisnis. Tabungan yang dimiliki oleh masyarakat dapat digunakan untuk berinvestasi. Hal ini berhubungan dengan yang namanya inklusi keuangan. Image marketing, istilah brand image adalah saduran kata dari bahasa Inggris yang ketika diartikan di dalam bahasa Indonesia dan disadur artinya adalah sebuah citra merek atau manajemen merek. Citra merek atau brand image sendiri memiliki arti sebagai sebuah upaya pengelolaan suatu merek agar mendapat kesan mendalam dan positif di mata konsumen. Pengelolaan merek ini sendiri dilakukan dengan upaya serta langkah positif dengan meningkatkan kualitas produksi barang itu sendiri. Cara meningkatkan merek produksi. Yang pertama, membuat desain logo menarik. Yang kedua, melakukan kampanye iklan dan promosi berkelanjutan. Yang ketiga, gunakan laman media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Yang keempat, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan influencer.